how are you doing? Well, I hope you're doing just fine and you're still excited for our lesson today because it's almost the end of our semester and you will soon have your final exam. So please bear with it for just a little bit more. Dan saya juga mau mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua. Nah, kita langsung aja ya. Jadi materi kita hari ini atau sebenarnya adalah materi terakhir di praktikum komunikasi bahasa Inggris adalah tentang understanding audience. Saya sudah sering bilang tentang hal ini, understanding audience, dari paruh pertama kemarin. So you have to understand your audience. Whether you are presenting, jadi ketika kamu mempresentasikan sesuatu di panggung ataupun di depan orang-orang, or merely communicating with them one-on-one. Jadi kamu harus ngerti, kamu harus memahami audiens kamu, apakah itu kamu melakukan presentasi di depan banyak orang ataupun berkomunikasi secara personal dengan satu orang ataupun dua orang dalam grup kecil. Jadi materi kita hari ini adalah mungkin tentang langkah-langkah lah. What steps that you have to take or you have to do so to understand your audience, so that you can be able to understand your audience and decide what you have to do or what kind of words you have to use or anything. Yeah. So let's start. Actually, this is not that much. Materi kita hari ini nggak banyak. The first one that you have to do is identifying, of course, seperti yang sering saya bilang. Jadi identifikasi audiens kalian itu siapa. Oke, ada berbagai macam tipe, ada berbagai macam kelompok audiens ya. Karena kelompok audiens yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda terhadap presentasi kamu. Akan juga kamu perlu menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi identify siapa mereka. Nah, misalnya ini contohnya aja ya, bukan berarti ini hanya ini jenis-jenis audiens itu. Ini hanya contoh aja. Misalnya kamu berbicara di depan journalist atau bodyguards, atau mungkin kamu audiensnya adalah lawyers atau firefighters, turis, camera crew, sales team, orang-orang yang sangat geek, yang sangat tekun belajar kayak gitu. Jadi ada berbeda-beda kelompok-kelompok audiens yang mungkin akan kamu temui nanti ataupun sudah kamu temui. Jadi kamu harus bisa mengidentifikasi mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang seperti apa mereka ini? Mungkin kalau anak-anak manajemen tahu tentang segmentation ya, kayak gini. Nah, ada demographic, geographic, behavioral, psychographic. Jadi kamu bisa memperkirakan, kamu bisa menganalisa audiens kamu, identifikasi mereka dengan cara-cara ini. Misalnya dari sisi demografik ya, dari age mereka, umur berapa sih audiens kamu rata-ratanya? Apakah 50 tahun ke atas? Atau mungkin 15 sampai 17 tahun. Terus gender mereka. Gender mereka apa? Pada umumnya, kalau misalnya audiensnya all gender ya udah, ya kan? Tapi kalau misalnya hanya satu gender, female only or male only, mungkin ada kata-kata yang bisa kamu pakai, kalimat-kalimat yang kamu harus hindari. Mungkin seperti soal gender inequality dan lain-lain. Terus education, level of education mereka sampai di mana? Ya, coba identifikasi level of education mereka tuh seperti apa. Family, social statusnya seperti apa. Pekerjaannya kayak yang tadi itu kan. Kayak yang ini, pekerjaan mereka tuh seperti apa. Life stage-nya mereka tuh udah di mana. Misalnya ini bisa seperti masih sekolah kah, udah kuliah kah, udah lulus kuliah mau cari kerja,
atau udah kerja. Jadi ada life stage-nya. Kamu harus bisa memperhatikannya. Terus, oh iya, wait a minute. Atau kalau misalnya seperti geographic, dia berasal dari mana? Misalnya di negara apa kamu melakukan presentasi? Indonesia? Malaysia mungkin? Atau kamu mungkin presentasinya di Korea Utara? City, di kota mana tempat kalian presentasi itu, atau dia berasal dari daerah mana, dari kota mana gitu. Language-nya, bahasa apa? Mungkin bahasa daerah, dia hanya bisa, orang-orang di situ hanya bisa bahasa daerah, atau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris cuman bisa. Climate mungkin bisa kalian pertimbangkan, density, population, itu kalau untuk spesifik topik ya. Terus juga bisa memperhatikan yang behavioral ini. Ini sih lebih ke itu ya, segmentation untuk produknya kalau anak-anak marketing. Jadi tentang segmenting, targeting, positioning. Tapi saya hanya mengambil contoh saja di sini. Mengambil contoh, kira-kira lifestyle-nya seperti apa? Activity, interest, opinion, concern, personality, values yang dipegang oleh audiens kalian itu seperti apa? Apakah mereka sangat menghargai atau memegang nilai-nilai keluarga? Mungkin ya, mungkin orang-orang yang mungkin yang hidup sangat dekat dengan keluarganya, mereka sangat menghargai nilai keluarga. Attitude mereka bagaimana? Ada mungkin yang nakal atau apa, ada mungkin yang attitude-nya tuh sangat kalem, dengar-dengaran, dan lain-lain. Jadi kamu bisa mengidentifikasi audiens kamu bisa berdasarkan ini, segmentasi ini atau karakteristik ini ya. Jadi gender mereka, age mereka, income, language yang mereka gunakan. Karena ini kamu juga harus bisa menentukan topik yang tepat untuk audiens kamu. Jadi nanti di akhir ini akan ada latihan. Akan saya minta kamu menentukan topik apa kalau misalnya kamu dapat audiens yang seperti ini. Topik apa yang tepat untuk dibicarakan kepada mereka? Ya, kita nanti lihat contohnya. Jadi, the first one, you have to identify your audience. Next, consider what is on their mind. Pertimbangkanlah apa yang sudah ada di pikiran mereka. Seperti ini. Consider the following questions. What does my audience know about this subject? Jadi, coba kamu pertimbangkan audiens kamu yang misalnya ya anak-anak SMA, seberapa tinggi level pengetahuan mereka tentang subjek yang akan kamu sampaikan kepada mereka. Apakah mereka tidak tahu sama sekali, atau mungkin mereka sangat tahu tentang itu? Mungkin kamu bertemunya, audiensnya atau berkomunikasinya dengan lawyers. Bagaimana menurut kamu level pengetahuan mereka tentang topik yang akan kamu bicarakan? Apakah mereka sangat mengerti karena mereka lawyers? Atau justru mereka sangat tidak mengerti? Kurang, sedikit sekali pengetahuan mereka tentang itu. Jadi kamu harus mempertimbangkannya. Karena dengan mempertimbangkan itu kamu bisa menentukan apa yang harus kamu bahas. Apa yang harus kamu bahas di materi tersebut atau di presentasi kamu tersebut. Karena kalau misalnya orangnya tuh udah tahu, udah sangat ahli tentang itu, terus kamu mempresentasikan yang selevel lebih rendah dari mereka, mungkin akan bosan orang-orangnya. Saya udah tahu kok ini, itu. Saya justru lebih ahli di sini. Misalnya ya. Jadi you have to know the level of knowledge your audience have. Yang kedua, what is my audience attitude toward this subject?
Attitude-nya ya bisa dislike sama like. Mungkin saja ada beberapa hal yang sensitif, jadi bisa saja mereka tidak menyukai topik kamu. Atau justru mereka sangat excited. Mungkin kalau kamu presentasi tentang apa ya, drama Korea ke anak-anak muda, mereka attitude-nya positif, menyukai. Kalau mungkin kamu mempresentasikan tentang apa ya, politik atau apa, mungkin saja mereka tidak suka. Mungkin saja, ini hanya contoh. Ya, ada juga anak muda yang suka tentang politik. Atau attitude-nya mereka bisa angry, mungkin ada hal yang sangat sensitif, atau mungkin mereka fokus, atau bosan, atau couldn't care less. Jadi, kamu harus mempertimbangkan attitude dari audiens kamu terhadap topik yang akan kamu sampaikan tersebut. Jadi, pilihlah topik yang tepat. Selanjutnya, what is your purpose? Apa tujuan kamu? Tujuan kamu mau menyampaikan topik ini. Jadi setelah kamu sudah punya topiknya ya, apa tujuan kamu menyampaikan topik ini? Ada berbeda-beda tujuannya. Ada persuade, ada inform, entertain, explain, describe. Kalau persuade itu ya, you want the audience to believe in something. Kamu pengen meyakinkan audiens kamu untuk percaya kepada sesuatu, membeli sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Ini mungkin cocok kalau yang dari perusahaan-perusahaan gitu yang mau mempromosikan barangnya sangat bagus, begini. Jadi persuade, kamu ingin mempersuasi mereka untuk membeli barang tersebut. Inform, hanya memberikan informasi saja, memberikan informasi tentang corona, ya, memberikan informasi tentang corona itu seperti apa, dia. Atau mungkin tujuan kamu adalah untuk entertain. You want to amuse or entertain the audience. Atau kamu ingin explain. Kamu ingin menjelaskan tentang bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana melakukan cuci tangan yang benar, how to do something or how something operate. Jadi misalnya kayak tadi memberikan contoh bagaimana melakukan cuci tangan yang benar, bagaimana mengoperasikan blender mungkin atau coffee maker, dan lain-lain. Kalau describe, you want the audience to visualize or experience a person, place, or a thing. Kamu menggambarkan. Describe itu menggambarkan. Or tentang apa ya, pemandangan di suatu tempat atau lokasi atau apapun itu. Jadi tentukan tujuan kamu. Tujuan kamu yang misalnya dikasih oleh perusahaan ya, atau ditugaskan ke kamu itu apa? Untuk mempersuasi, untuk menginformasikan saja, untuk menghibur, untuk menjelaskan, atau untuk menggambarkan. So you have to know your purpose. Materinya sampai di situ aja. Ini kalian latihan, so you have to practice. Nah, misalnya ya, you work at the Ministry of Finance or FMCG company. Jadi silahkan dipilih. You work at a Ministry of Finance or FMCG company, fast-moving consumer good company. Your group is assigned by the ministry or company to deliver presentation to 7 different groups of people. Jadi ada, ini grup-grup yang berbeda. They are elderly at nursing home. Jadi orang-orang tua, elderly at nursing home di panti werda. Atau nomor 2, grup yang kedua, merchants at traditional market. Yang ketiga, kids at orphanage. Yang keempat, local YouTubers. Yang kelima, foreign tourists in Bali. Yang keenam, Boti tribe. Jadi suku Boti di Nusa Tenggara Timur. Atau grup yang ketujuh adalah lecturers at university. Kamu mempresentasikan sesuatu kepada mereka. Ya. Nah, latihannya adalah
What topic are you going to present to them? Why do you choose that topic? Ini terserah kalian mau pilih topik apa. Why do you choose that topic? Identify the characteristic of your audience. Masih ingat yang tadi kan nomor 1? What is on their mind about your topic? Slide 7. What is your purpose? Slide 9. How will you do your presentation? Jadi di sini kamu harus mendetailkan segala sesuatunya. Misalnya, language yang akan kamu gunakan, level kesusahan bahasanya yang akan kamu gunakan, terus level of formality-nya seperti apa, visual aid apa yang akan kamu gunakan, mungkin ada propertinya, ada barang-barang yang akan kamu pergunakan untuk membantu kamu presentasi, medianya, metodenya, caranya seperti apa. Anggap aja ini kamu presentasinya langsung ya, jadi belum, anggap aja nggak ada corona, jadi kamu bebas kemana-mana. Kamu metodenya seperti apa, dan lain-lain. Lebih detail lagi yang kamu mau tambahkan. Explain the reason why do you choose to do that. Kenapa kamu memilih language, cara berbicara tersebut, level of formality tersebut. Jadi pas kamu menyebutkan language, I will use Indonesian language. Why? Langsung jelaskan. I will of formality-nya saya mau pakai yang formal. Why? Saya mau menggunakan PPT. Why? Jadi harus langsung dijelaskan. And give an example of how will you open and close your presentation. Jadi gimana kamu membuka dan menutup presentasinya. Just a brief one, kayak kemarin aja. Ya, jadi silahkan ditentukan, dipilih. Jadi silahkan dipilih sendiri. Ini 1 sampai 7. Kalian mau presentasi ke group of people yang mana? Well, I guess that's all for today. Saya tunggu jawabannya. See you everyone.